Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Nah, pada video kali ini kita akan mulai dari soal pertama. Di soal pertama ini ada sebuah soal di mana kita diperintahkan untuk membuat sebuah pola segitiga dari NIM. Ambil digit terakhir NIM Anda sebagai tinggi segitiga. Contoh, NIM-nya di sini adalah digit terakhirnya 3, maka tinggi segitiganya akan menjadi 3 buah seperti ini. Di sini kita diperintahkan untuk membuat program TypeScript untuk mencetak segitiga tersebut. Nah, di sini karena kebetulan NIM saya adalah 0488509141, maka pola segitiga yang akan saya tampilkan menggunakan sebuah program TypeScript yang saya buat adalah 1. Nah, di sini selanjutnya kita akan ke langkah-langkah pengerjaan. Sebelum mengerjakan, ada beberapa program yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah Visual Studio Code sebagai kode editornya, kemudian Node.js untuk menjalankan JavaScript dan TypeScript, dan juga TypeScript yang nantinya akan saya install menggunakan npm di terminal Visual Studio Code. Selanjutnya kita akan beralih ke Visual Studio Code. Nah, di sini saya sudah membuat foldernya ya. Nah, di sini ada program Node.js-nya yang sudah saya install. Di sini nanti saya akan membuat file bernama segitiga.ts untuk mengerjakan soal pertama. Nah, selanjutnya di sini saya sudah menginstal aplikasi TypeScript-nya menggunakan perintah npm install -g TypeScript. Nah, ini artinya sudah terinstall. Lalu selanjutnya bagaimanakah pengujiannya? Nah, di sini untuk mengecek apakah TypeScript tersebut sudah berhasil terinstall, kita bisa menggunakan perintah tsc -v. Oke, di sini kita tinggal masukkan perintah tsc -v. Enter, kemudian nah di sini sudah terinstall. Ada versinya di sini merupakan versi 6.0.3. Selanjutnya kita close saja terminal, lalu kita selanjutnya akan beralih ke pengerjaan programnya. Nah, pada bagian ini saya membuat variabel bernama NIM, yaitu let NIM titik 2 string sama dengan memasukkan NIM saya 0488500941. Variabel ini digunakan untuk menyimpan NIM mahasiswa. Nah, kemudian selanjutnya program mengambil digit terakhir dari NIM menggunakan kode berikut, yaitu nim.chart kurung buka nim.length min 1 kurung tutup. Nah, karena digit terakhir nim saya adalah 1, maka di sini tinggi segitiganya menjadi 1. Jadi saya memasukkan digit terakhir nim saya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan program menggunakan nested loop atau perulangan bersarang. Nah, loop pertama digunakan untuk menentukan jumlah baris, yaitu kodenya yang menggunakan for kurung buka let i sama dengan 1 titik koma i kurang dari sama dengan tinggi titik koma i plus plus kurung tutup. Nah, sedangkan loop yang kedua untuk mencetak angka pada setiap baris itu menggunakan for yang kurung buka let j sama dengan 1 titik koma, kemudian j kurang dari sama dengan i titik koma
J++. Nah, ini adalah sebuah konsep nested loop yang sangat sering digunakan dalam pembuatan pola pada pemrograman. Nah, selanjutnya kita akan mengcompile TypeScript-nya, file TypeScript-nya. Karena TypeScript tidak dapat langsung dijalankan, maka file harus dikompil terlebih dahulu menjadi JavaScript. Nah, selanjutnya kita akan membuka terminal, pilih New Terminal, kemudian kita compile dengan cara tsc segitiga.cs, karena nama .ts, karena nama filenya adalah file segitiga.ts. Klik enter. Nah, kemudian kita akan jalankan programnya menggunakan Node.js dengan perintah node segitiga.ts. Nah, ini adalah hasilnya ya, yaitu tinggi segitiga 1, pola segitiganya adalah 1 karena nim terakhir yang saya gunakan adalah 1. Nah, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan bagaimana penyelesaian soal nomor 2 pada mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Topik yang akan kita bahas adalah membuat program deret aritmatika menggunakan bahasa pemrograman TypeScript berdasarkan NIM mahasiswa. Nah, di sini soalnya adalah buatlah deret aritmatika dengan NIM, ambil 2 digit terakhir NIM, kemudian jadikan angka awal deret, ambil digit ketiga dari belakang, dijadikan sebagai beda atau step nanti pada deretnya, kemudian membuat program TypeScript untuk mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika tersebut. Nah, contohnya di sini ada NIM-nya adalah 2304111013. Nah, digit terakhirnya adalah 13, berarti start dari dua digit terakhirnya adalah 13, berarti startnya dari 13. Kemudian digit ketiga dari belakang adalah plus 1, maka 0 ditambah 1, sehingga bedanya adalah 1 step. Maka outputnya nantinya akan berawal dari 13, yaitu 2 digit terakhir, dengan stepnya 1, yaitu ditambah 1, 14, 15, 16, dan seterusnya. Nah, pada kali ini NIM yang saya gunakan adalah 0488509141. Nah, pada soal ini kita perlu meng-highlight, kita perlu mengambil 2 digit terakhir NIM yang digunakan sebagai angka awal deret dan digit ketiga dari belakang ditambah 1 yang akan digunakan sebagai beda atau step deret aritmatika. Nah, maka dari sini kita perlu menganalisis terlebih dahulu dari NIM yang saya gunakan. Nah, 2 digit terakhir dari NIM saya adalah 41. Maka angka awal deret atau start akan bernilai 41. Kemudian digit ketiga dari belakang adalah 9. Nah, sesuai ketentuan soal, nilai beda diperoleh dari digit tersebut ditambah 1. Maka 9 tambah 1 sama dengan 10. Sehingga angka awal nantinya adalah 41 dan bedanya adalah 10. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke pengerjaan. Oke, di sini yang pertama kali kita perlu lakukan adalah membuat file baru dengan nama deret.ts. deret.ts. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan program TypeScript-nya. Nah, ini adalah penjelasannya. Program dimulai dengan menyimpan NIM ke dalam variabel string. Nah, kode programnya adalah berikut: let NIM .2 string sama dengan
tanda kutip memasukkan NIM saya di sini 0488500941 diakhiri dengan titik koma. Kemudian program mengambil 2 digit terakhir menggunakan fungsi slice, yaitu nim.slice kurung buka min 2, yaitu ini fungsinya untuk menggunakan fungsi slice untuk mengambil 2 digit terakhir. Maka hasilnya nantinya adalah 41. Selanjutnya, program mengambil digit ketiga dari belakang menggunakan nim.chart kurung buka nim.length min 3. Hasilnya adalah angka 9. Kemudian beda dihitung dengan menambahkan satu angka. Nah, di sini pada kode programnya yaitu let beda sama dengan digit ketiga plus 1. Sehingga nanti bedanya akan bernilai 10. Nah, program ini menggunakan konsep deret aritmatika dengan rumus UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 dikali B, di mana A adalah angka awal, B adalah beda, dan N adalah suku ke N. Maka pada program, rumus tersebut diterapkan menggunakan start plus dalam kurung I dikali beda. Karena TypeScript tidak dapat dijalankan secara langsung, maka file harus dirubah terlebih dahulu menjadi JavaScript. Nah, pada terminal kita akan ketikkan tsc-ts untuk mengcompile file tersebut menjadi JavaScript. tsc-ts, enter. Oke, nah di sini muncul file JS-nya. Lalu selanjutnya untuk melakukan pengujian kita akan mengujinya dengan cara mengetikkan node deret.js kemudian enter. Nah, di sini muncul jawabannya yaitu deret aritmatika dari 41 dengan ada 10 deret 41 51 61 71 dengan ditambah 10, yaitu tadi bedanya 10 di sini. Dan seperti inilah hasilnya. Baik, teman-teman, nah selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor ketiga, yaitu di sini buatlah bilangan prima dari NIM yang kita miliki. Ambil 2 digit terakhir NIM dan tambahkan 10. Nah, ini tujuannya adalah untuk dijadikan batas akhir pencarian bilangan prima. Buat program TypeScript untuk menampilkan semua bilangan prima dari 1 sampai batas tersebut. Nah, di sini diberikan contoh jika NIM-nya 23 04 11 013, maka 2 digit terakhirnya yaitu 13. Kemudian angka 13 ini ditambahkan 10 sehingga batas akhirnya menjadi 23. Nah, output yang diharapkan adalah memunculkan bilangan prima dari 1 sampai 23. Nah, bilangan prima ini adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Maksudnya adalah angka tersebut hanya bisa dibagi oleh angka itu sendiri dan juga angka 1. Seperti misalkan contohnya di sini angka 7. 7 ini hanya bisa dibagi oleh angka 1, yaitu 7 dibagi 1, hasilnya 7, dan faktor selanjutnya yang kedua yaitu hanya bisa dibagi oleh angka 7 itu sendiri, yaitu 7 dibagi 7, maka hasilnya adalah 1. Nah, di sini NIM yang akan saya gunakan adalah 0488500941. Langkah pertama adalah mengambil 2 digit terakhir dari NIM yang saya miliki. 2 digit terakhir dari NIM yang saya miliki adalah 41. Kemudian, nah sesuai soal, angka ini ditambahkan dengan 10 untuk menentukan batas pencarian bilangan prima. Sehingga 2 digit terakhir tadi 41 ditambah 10 adalah 51. Jadi, program nantinya akan mencari bilangan prima dari angka 1 sampai 51. Baik, nah selanjutnya kita akan lanjut ke coding atau pengerjaan programnya. Nah, di sini kita buat file baru bernama prima.ts. Kita close terlebih dahulu terminalnya. Selanjutnya di sini kita akan langsung mengeksekusi kodenya. Program ini merupakan fungsi untuk mengecek bilangan prima. Nah, sebuah bilangan disebut prima jika hanya memiliki 2 faktor seperti yang saya jelaskan pada
penjelasan sebelumnya, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, di dalam program dilakukan pengecekan pembagi dari 2 hingga akar kuadrat dari bilangan tersebut. Nah, N di sini adalah bilangan prima jika tidak habis dibagi oleh bilangan selain 1 dan N. Pendekatan ini membuat program lebih efisien karena tidak perlu mengecek semua angka hingga N. Oke, nah di sini kodenya sudah selesai, kemudian kita tekan Ctrl plus S untuk menyimpan filenya. Nah, selanjutnya kita akan mengujinya dengan cara mengcompilenya terlebih dahulu ke JavaScript. Nah, di sini kita pilih New Terminal, kemudian kita pilih tsc, kita ketikkan prima.ts, enter. Nah, kemudian di sini sudah muncul file JavaScript-nya yaitu prima.js. Nah, selanjutnya kita tinggal running program tersebut menggunakan perintah node prima.js. Enter. Nah, inilah tampilannya. Nah, ini merupakan bilangan prima. Nah, di sini outputnya sudah muncul. Batas pencarian bilangan prima adalah 51, bilangan prima dari 1 sampai 51. Nah, ini dia kemudian mencetak bilangan prima dari 1 sampai 51 yaitu 2, 3, 5, 7, 11 sampai 47. Sebagai penutup, dari ketiga soal yang telah dikerjakan dapat disimpulkan bahwa seluruh program berhasil dibuat menggunakan bahasa pemrograman TypeScript dengan memanfaatkan NIM sebagai dasar perhitungan data. Nah, pada soal pertama, NIM digunakan untuk menentukan tinggi segitiga angka, kemudian program menghasilkan pola angka menggunakan konsep perulangan bersarang. Nah, pada soal kedua, 2 digit terakhir NIM digunakan sebagai angka awal deret, sedangkan digit ketiga dari belakang menentukan beda atau selisih, sehingga terbentuklah deret aritmatika sebanyak 10 suku pertama. Sedangkan pada soal ketiga, 2 digit terakhir NIM ditambahkan 10 untuk menentukan batas pencarian. Nah, kemudian program menampilkan seluruh bilangan prima dari 1 hingga batas tersebut dengan menggunakan fungsi pengecekan bilangan prima. Dari ketiga soal ini dapat dipahami bahwa konsep dasar seperti variabel, string, manipulation, looping, conditional statement, serta fungsi sangat berperan penting dalam membangun logika pemrograman. Nah, selain itu, ketiga latihan ini juga menunjukkan bagaimana data sederhana seperti NIM dapat diolah menjadi berbagai bentuk perhitungan dan pola dalam pemrograman. Dengan demikian, praktikum ini tidak hanya melatih kemampuan teknis dalam menulis kode, tetapi juga melatih cara berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah. Sekian dari saya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.